Bab 197-200. Terakhir kali kamu melubangi perutku dan mengeluarkan banyak darah. Aku hampir menyerahkan hidupku di rumah sakit. Apakah kamu melupakannya begitu cepat? Li Fugui tiba-tiba menyadari siapa banteng ini, sedikit sibuk baru-baru ini. Jadi saya tidak mengingatnya. Ternyata itu kamu. Tunggu, kamu bilang kamu datang untuk balas dendam. Bos Niu mendengus bangga, dan berkata, "Ya, saya di sini untuk membalas dendam, Tuan Lin, kamu akan mati hari ini." Pada saat ini, Tuan Muda Lin itu mendecakkan lidahnya 2 kali, menatap Gao Yunru dan berkata, seperti kata pepatah, terserah pemiliknya untuk memukuli seekor anjing. Saudari Gao, Tuan Niu adalah aku. Tangan kanannya, dia telah diintimidasi begitu banyak, jadi kita tidak bisa membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Gao Yunru mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi terakhir kali adalah Tuan Niu, kan, biarkan saja. Lin Sao menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudari Gao, aku harus memberimu muka jika kamu membuka mulut, tetapi kamu tidak peduli dengan masalah ini. Jangan khawatir, demi kamu, aku tidak mau hidupnya hanya membutuhkan 1 tangan dan 1 kakinya. Gao Yunru mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya yang cantik itu dingin. Tuan Muda Lin ini tidak membiarkannya ikut campur dalam urusannya, tetapi dengan insiden memasuki gunung sebagai referensi, Gao Yunru tahu bahwa jika Tuan Muda Lin ini berpikir bahwa Li Fugui lembut Anda dapat mencubit ke semek sesuka Anda, dan Anda akan menderita. Alasan mengapa dia tenang sekarang adalah karena dia khawatir insiden itu akan lepas kendali dan membiarkan Li Fugui memprovokasi musuh yang kuat, bukan karena dia khawatir Li Fugui akan menderita. Ingin 1 tanganku dan 1 kakiku? Menarik? Apakah kamu memutuskan untuk menukar hidupmu untuk itu? Li Fugui menyipitkan matanya dan tersenyum. Sudah lama sejak seseorang berbicara kepadanya seperti ini. Wajah Lin Sao muram sesaat, dan kemudian dia berkata dengan sinis, menarik, ini saat seperti ini, dan kamu berani menantangku. Tuan Niu, pergi ke sana, tampar dia 2 kali, dan ajari dia cara berbicara. Jangan khawatir, aku harus mengajarinya dengan baik. Bos Niu tiba-tiba bersemangat. Sejak Li Fugui merawatnya terakhir kali, dia bermimpi membalas dendam setiap hari. Sekarang kesempatan ada di depannya, bagaimana dia bisa menolak? Gao Yunru menyaksikan adegan ini dengan dingin, tanpa bicara. Bos Niu menggulung lengan bajunya, berjalan ke arah Li Fugui, menatap Li Fugui dengan ganas, lalu mengangkat tangannya, dan hendak menamparkan wajah Li Fugui. Retak, sebuah tamparan keras terdengar. Namun, senyum di wajah Lin Sao tiba-tiba membeku. Karena di bawah tatapannya, Bos Niu jatuh ke tanah, dengan bekas tamparan merah cerah di wajahnya, dan 5 jari memamerkan gigi dan cakar padanya seperti ejekan tanpa suara. Dari sudut pandang Tuan Muda Lin, tamparan ini tidak mengenai wajah Bos Niu, tetapi Tuan Muda Lin sendiri. Lin Sao marah, dia menatap Li Fugui dengan wajah tenggelam, dan berkata perlahan, Oke, sepertinya kamu pikir kamu sangat pandai bertarung, kan, Paman Lin? Beri dia pelajaran untukku, jangan menahan diri. Bos masih menatap Li Fugui dengan mata menatap, terengah-engah, tampak seolah-olah dia akan bergegas untuk melawan Li Fugui. Tetapi sekarang mendengar apa yang dikatakan Lin Sao, Bos Niu benar-benar tertawa dan berkata, kamu sudah selesai, Paman Lin akan menghajarmu sampai mati. Di belakang sofa, seorang pria pendiam berusia 30-an keluar. Dia menatap Li Fugui, tersenyum kejam, dan meninju Li Fugui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Angin tinju menerpa wajahnya dengan sangat tajam, bahkan mengeluarkan suara tumpul. Ekspresi Li Fugui membeku, sepertinya dia adalah master lain seperti burung gagak. Li Fugui tidak menoleh, lalu menendang perut Paman Lin. Kecepatannya tidak cepat, tetapi Paman Lin tampak sangat percaya diri, dan dia tidak mengelak, jadi Li Fugui menendangnya. Boom! Tubuh Paman Lin terbang terbalik, dan membanting jendela dari lantai ke langit-langit dengan keras, membuat ledakan keras, dan bahkan setelah tumbukan, retakan padat seperti jaring laba-laba muncul di kaca.
Murid Lin Sao menyusut sedikit, dan dia tiba-tiba berdiri, matanya tertuju pada Li Fugui. Gao Yunru juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka kekuatan Li Fugui begitu hebat. Gao Zimin, anggota keluarga Gao, memandang Li Fugui, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Adapun Bos Niu, saat ini Bos Niu membuka mulutnya lebar-lebar dan memandang Li Fugui seolah-olah dia melihat hantu. Ketika dia melihat Li Fugui melihat ke arahnya, tubuhnya bergetar dan dia langsung berkata, maafkan aku, aku tidak akan pernah berani. Hal yang tidak berharga, Lin Sao sangat marah mendengar kata-kata ini, dan mengutuk. Bos Niu tidak berani bicara lagi. Namun, dia sangat takut pada Li Fugui di dalam hatinya. Setelah adegan tadi, dia tidak lagi berani memusuhi Li Fugui. Karena dia juga melihat bahwa apapun yang terjadi pada Li Fugui, dia tidak mampu, dia lahir dengan kekuatan supernatural. Paman Lin bangkit dari tanah, bertepuk tangan, wajahnya muram, dan tatapannya tertuju pada Li Fugui seperti pisau. Li Fugui tersenyum, tidak mengakui atau menyangkal bahwa dia tidak menggunakan vitalitas tadi. Jika tidak, Paman Lin ini akan mati, karena kacanya tidak hanya retak, tetapi akan pecah di tempat. Lin Sao tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, menarik, adik laki-laki, kita sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Untuk orang sepertimu, tinggal di daerah kecil hanya akan menghalangimu. Saya berjanji, saya akan memberi Anda masa depan yang cerah. Li Fugui bahkan tidak melihat Tuan Muda Lin ini, dan berkata dengan ringan, tinggalkan uang untuk kompensasi kaca, dan Anda bisa pergi. Wajah Tuan Lin menjadi gelap, tapi dia langsung tersenyum lagi. Dia berkata, jika kamu berani, aku suka orang sepertimu. Kita akan bertemu lagi. Setelah mengatakan ini, Mayor Lin membuang kartu bank, mereka mendarat di meja Gao Yunru, lalu memimpin orang-orang di file, meninggalkan kantor. Li Fugui berjalan ke sofa dan duduk, menatap Gao Zimin yang menghadapnya, dan berkata dengan santai, saya tidak berteman dengan keluarga Gao Anda, apa yang Anda inginkan dari saya? Gao Zimin berkata tanpa ekspresi, anak-anakku. Gao Tian dan Gao Liang telah hilang selama beberapa hari. Li Fugui, saya tahu mereka telah menyinggung Anda, jadi tolong angkat tangan Anda dan lepaskan mereka. Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, Tuan Gao, saya tidak tahu. Kamu apa maksudmu? Putramu hilang? Apa hubungannya denganku? Gao Zimin berkata dengan tidak senang. Li Fugui, jika tidak ada bukti, bagaimana saya bisa datang kepadamu? Saya menyarankan Anda untuk lebih jujur. Menurut apa yang telah saya selidiki, dua putra saya yang tidak berguna berencana untuk membalas dendam pada Anda beberapa hari yang lalu. Tetapi mereka menghilang. Jika saya tidak datang kepada Anda, siapa lagi yang bisa saya cari? Li Fugui langsung tertawa. Dia bertanya kembali, menurut maksud Anda, apakah itu berarti saya dapat datang kepada Anda bahkan jika saya kehilangan $1? Saya pikir Anda memiliki dendam terhadap saya, dan Anda pasti telah mencurinya, bukan? Gao Zimin berkata. Dengan dingin menatap Li Fugui, dia berkata dengan nada dingin, Li Fugui, jangan mempermainkanku, katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan pada kedua putraku? Li Fugui berkata terus terang. Tuan, jika kamu membuat masalah yang tidak masuk akal, maka silakan pergi, orang-orang dari keluarga Gao Anda tidak diterima di sini. Gao Zimin sangat marah, tiba-tiba melemparkan dokumen ke atas meja, dan berkata dengan berat, lihat sendiri, jangan beritahu saya, itu semua palsu. Li Fugui tersenyum, dan mengambil dokumen itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia masih sedikit gugup pada awalnya, berpikir bahwa Gao Zimin adalah bukti penting apa tertangkap. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu hanya keberadaan terakhir Gao Tian dan Gao Liang, serta gerakan Li Fugui, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Gao Zimin berkata dengan marah, Li Fugui, apa yang kamu tertawakan? Zimin gemetar dengan marah, berdiri, dan berkata dengan tajam, Li Fugui, jika aku kedua putranya benar-benar mati, tunggu saja aku akan membunuh seluruh keluargamu. Mata Li Fugui dingin, dan dia berkata perlahan,
Apa yang kamu lakukan? Mau mikir? Itu urusan kamu. Jangan kesini lagi. Kalau punya bukti ya tangkap saya. Kalau tidak ada bukti, maka jangan salahkan saya karena kejam. Bukannya ada orang yang berani menantang keluarga Gao kita. Tapi pasti tidak termasuk kamu. Setelah Gao Zimin mengatakan ini, dia tertawa mengejek dan keluar dari kantor. Baru setelah pintu kantor ditutup lagi, Li Fugui menggelengkan kepalanya, berpura-pura santai dan berkata, "Mengapa kamu datang kepadaku untuk semua omong kosong ini?" Gao Yunru menghela nafas pelan dan berkata, "Fugui, jangan kamu punya sesuatu untuk disembunyikan, melihatku." Li Fugui mengerutkan kening dan bertanya balik, "Sister Gao, apakah kamu tidak percaya padaku?" Gao Yunru mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bagaimana mungkin Sister Gao tidak melakukannya? Tidak percaya kamu, ayolah." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudari Gao, aku tidak tahu sebelumnya bahwa gunung-gunung itu sangat berbahaya. Bahkan ada Ganoderma lucidum millennium yang telah menjadi baik-baik saja. Apalagi yang ada, mereka menghadapi bahaya ketika mereka memasuki gunung. Bukankah itu normal? Apakah Anda sudah melupakan orang-orang yang kita temui?" Gao Yunru berkata sambil berpikir setelah mendengar ini, "Apa yang Anda katakan masuk akal. Mungkin Gao Tian juga tahu bahwa ada ribuan Ganoderma lucidum yang berusia setahun di sana. Tujuannya memasuki gunung bukan hanya untuk balas dendam, tetapi juga untuk ramuan itu." Li Fugui mengangguk berulang kali dan berkata, "Itu saja, saya kurang beruntung. Dan sekarang keluarga Gao sebenarnya mencurigai saya. Jadi kemana saya harus membicarakannya?" Gao Yunru mengangkat alisnya dan berkata, "Jika keluarga Gao tidak, saya tidak akan mengambil risiko apapun dengan bukti lengkap, dan saya akan menemukan cara untuk mengungkap kecurigaan yang Anda sebutkan kepada mereka dengan cara yang tidak akan diragukan oleh keluarga Gao." Li Fugui merasa sedikit lebih santai. Ini memang cara yang bagus untuk mengalihkan bencana ke timur. Antara lain, sekelompok orang yang mencari Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun itu tidak mudah. Akan menarik jika kedua kelompok saling curiga. Li Fugui juga senang duduk dan menonton anjing menggigit anjing. Gao Yunru tiba-tiba berkata, "Tapi orang lain sedikit merepotkan. Tuan Muda Lin ini memiliki banyak latar belakang, dan dia adalah penerus dilatih oleh keluarga teratas di kota. Jika dia memiliki pendapat tentang Anda, banyak hal yang dapat menimbulkan masalah." Li Fugui berkata dengan sangat mudah, "Saudari Gao, jangan khawatir. Lagi pula, tentara akan memblokirmu, dan air akan menutupimu. Kamu tidak bisa begitu saja datang dan memintaku untuk berlutut. Jika dia benar-benar ingin menyerang kita, aku, Li Fugui, akan mati, menggigit sepotong dagingnya." Gao Yunru tersenyum sedikit, dan berkata, "Lihatlah apa yang Anda katakan. Masalahnya tidak begitu serius. Tetapi yang sulit untuk dihadapi sekarang adalah bahwa Tuan Muda Lin ini menyukai Anda. Karakternya adalah sekali dia menyukai sesuatu, dia harus memikirkannya, berhasil mendapatkannya." Li Fugui berkata dengan dingin, "Saudari Gao, lihat apa yang kamu katakan. Bahkan pria dewasa sepertiku merasa menjijikkan. Aku tidak suka pria, aku hanya menyukai wanita." Gao Yunru terkikik, dan di bawah bimbingan Li Fugui yang disengaja, dia menjadi lebih santai. Tapi sebelum mereka berdua bahagia untuk waktu yang lama, Mo Xiaoyun tiba-tiba masuk dan berkata dengan cemas, "Presiden Li, itu tidak baik, tamu yang kamu dibawa telah berkonflik dengan tamu lain, jadi pergi dan lihatlah." "Apa yang terjadi?" Li Fugui sedikit kesal lagi. "Kenapa kamu selalu datang kepadanya dengan kekacauan hari ini?" Gao Yunru tersenyum dan berkata, "Oke, pergi dan lihatlah. Aku harus sibuk dengan urusan perusahaan, tapi aku tidak punya waktu untuk mengurusnya." Li Fugui mengangguk, dan mengikuti Mo Xiaoyun ke lantai 6 hotel. Ini sudah menjadi lantai VIP. Ada kamar pribadi kecil satu persatu dari lantai 6. Nilai kamar pribadi berbeda, dan biayanya berbeda juga berbeda untuk lantai yang berbeda. Keduanya baru saja keluar dari lift ketika mereka melihat suara berisik datang dari koridor. Ketika Li Fugui mendongak, dia melihat Erlianzi dan Cui Hua membungkuk di pintu kotak tidak jauh dari sana, meminta maaf kepada orang lain.
Tetapi pihak lain menolak untuk patuh tidak memaafkan, bahkan mencengkeram keras si bodoh, mencoba memukulnya. Berhenti, Li Fugui melangkah mendekat dan berteriak. Ketika Da Zuang dan Xiao Wei melihat Li Fugui, mereka merasa seperti melihat penyelamat. Da Zuang sekarang bepergian dengan orang bodoh kedua dan memiliki hubungan yang baik. Jadi dia dengan berani berkata, "Fugui, tolong selamatkan orang bodoh kedua dan Cui Hua." Cui Hua menyekanya air mata dan duduk di tanah, tidak berani melihat ke atas. Orang bodoh kedua penuh amarah, tetapi dia tidak berani bergerak. Ketika dia melihat Li Fugui datang, dia menuangkan kacang dan menceritakan masalah itu lagi. Ternyata saat makan, Cui Hua pergi ke toilet, tapi saat sedang mencuci tangannya, dia biasa menjentikan air ke wanita di sebelahnya. Itu hanya masalah sepele, dan permintaan maaf saja sudah cukup. Siapa tahu wanita itu tak kenal lelah dan menolak untuk menyerah. Pertama, dia menyerang Cui Hua sebagai wanita desa, topi tua, dan kemudian meminta Cui Hua untuk memberikan kompensasi kepadanya untuk pakaiannya, yaitu 3.000 yuan. Meskipun Cui Hua pemalu dan takut mendapat masalah, ketika menyangkut uang, dia berhenti. Jadi dia berkelahi, dan bahkan berkelahi menjadi bola. Wanita itu tidak bisa mengalahkan Cui Hua yang berpengalaman di desa Xiaoxi. Dia berbalik dan kembali ke kotak untuk memanggil seseorang, dan itu berubah menjadi dia sekarang. "HMPH, pakaianku adalah merek terkenal. Apakah kamu mengerti merek terkenal? Aku memintamu 3.000 yuan, tapi lebih murah untukmu. Ini bukan pemerasan." Seorang wanita dengan riasan tebal dan rok pendek menatap Erlianzi dan Cui Hua dengan angkuh. Kata Sok, seorang pria di sebelahnya dengan rantai emas besar di lehernya juga berkata, 3.000 yuan hanyalah kompensasi untuk pakaian, dan Anda masih harus membayar 10.000 yuan untuk biaya pengobatan, jadi lupakan saja. Jika tidak, Anda tidak mau untuk pergi hari ini, Li. Fugui mengerutkan kening. Meskipun Cui Hua terciprat ke tanah, dia juga memiliki goresan di wajahnya. Jelas bahwa wanita di seberangnya bukanlah seorang vegetarian. Li Fugui melihat bahwa baik pria maupun wanita memeras jika mereka berani membuka mulut meskipun sama-sama terluka. 3.000 yuan, tentu saja. Li Fugui tersenyum. Erlengsi dan Cui Hua membuka mulut mereka, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani. Mereka secara alami berharap Li Fugui akan memberi mereka keunggulan, daripada kehilangan uang dan berdamai. Lagi pula, begitu banyak kompensasi yang dibutuhkan untuk memercikkan setetes air, bagaimana bisa ada pakaian semahal itu? Pria di seberang tersenyum dan berkata, "Jika Anda masuk akal, saya akan memberitahu Anda bahwa itu adalah nasib buruk bagi Anda jika Anda mengacaukan kami." Li Fugui juga tersenyum, dan dia berkata, "Manajer Mo, berikan dia 3.000 yuan." Mo Xiaoyun tahu bahwa Li Fugui bukan orang yang baik, jadi dia senang menonton pertunjukan. Jadi dia meminta pelayan untuk mengambil 3.000 yuan dan memberikannya kepada wanita itu. Wajah wanita itu menjadi semakin bangga. Dia menganggukkan dagunya ke Li Fugui, dan berkata dengan arogan, "Bagaimana dengan biaya pengobatan 10.000 yuan? Jika saya terlambat ke rumah sakit dan menjelekkan wanita tua saya akan menambahkan 2A0 tidak cukup untuk kompensasi." "Jangan khawatir." Li Fugui tersenyum sedikit, menunjuk ke pakaian wanita itu dan berkata, "Sekarang uangnya diberikan kepadamu, kamu juga harus memberiku pakaian itu, kan?" Mendengar ini, wanita itu tidak menanggapi. Dan pria itu meledak, berteriak pada Li Fugui, "Apa-apaan? Apa maksudmu? Kamu ingin menghina wanitaku, kan?" Li Fugui berkata dengan serius, "Aku memberimu uang untuk pakaian yang kamu minta, dan pakaian itu milik kepada kami, jadi sekarang pakaian itu harus diberikan kepada kami. Hehe, bagaimana jika kami tidak memberikannya?" Pria itu menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Li Fugui juga tersenyum. Dia melirik Mo Xiaoyun. Mo Xiaoyun mengerti dan mengucapkan sepatah kata di walkie-talkie. Hanya 2 atau 3 menit kemudian, Li Rencai memimpin sekelompok penjaga keamanan dan bergegas masuk dengan kejam. Siapa yang berani bertindak liar di Hotel King Long kita?" Li Rencai berteriak dengan momentum yang luar biasa.
Sejak terakhir kali dia memberi pelajaran kepada Bos Niu, tidak hanya Li Rencai, tetapi semua satpam merasa gembira. Ketika mereka biasanya bekerja, mereka juga memiliki wajah yang cerah, rasa hormat, dan rasa memiliki. Dan dari mulut Mo Xiaoyun, dapat diketahui bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Tuan Li lagi. Dan Li Rencai tidak bisa menunggu lama bekerja dengan Tuan Li. Ada baiknya berpura-pura memaksa, dan orang bodoh tidak akan melakukannya. Pria itu juga tercengang, dan berkata dengan tegas, "Ini tentang saya dan dua orang ini. Mengapa Anda ikut campur di Hotel King Long? Apakah Anda ingin toko menggertak pelanggan?" Li Fugui berkata dengan sungguh-sungguh, "Setiap tamu yang memasuki Hotel King Long kami adalah VIP kami. Tanggung jawab kami adalah melayani VIP dengan baik dan mencegah VIP dari bahaya apapun. Anda adalah VIP. Begitu juga mereka. Sekarang Anda yang tidak masuk akal. Jadi saya ingin memberikan sanksi kepada Anda." Li Ren menggosok kedua tangannya, melangkah maju dan menatap pria itu dan berkata, "Saudaraku, ayo pergi, ayo mengobrol di tempat lain. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa saya? Kamu berani memperlakukan saya seperti ini? Tidakkah kamu ingin membuka restoran malang ini?" Wajah pria itu berubah, dan dia berteriak, yang menyebabkan pintu banyak kotak terbuka, dan beberapa orang berlari keluar untuk menonton kegembiraan. Dengan wajah dingin, Li Ren meminta kedua satpam itu untuk menjepit pria itu, menutup mulut pria itu dengan handuk, dan menyeretnya ke dalam kotak. Li Fugui melirik wanita yang wajahnya menjadi pucat, dan berkata, "Ikut aku." Wanita itu tidak berani melawan, dan menyadari bahwa dia telah ditendang ke pelat besi. Dia pikir dia hanya beberapa udik dan Nouvelle Riche, tapi siapa yang tahu ada latar belakang seperti itu. Setelah berjalan beberapa langkah, wanita itu tiba-tiba berbisik, "Ya, maaf, ya, kami salah, saya tidak mau uangnya, kalian, bisakah Anda membiarkan saya pergi?" Li Fugui tersenyum, berhenti, berbalik kepalanya dan bertanya, "Bukankah kamu mengatakan bahwa pakaianmu bernilai 3.000 yuan?" Kemudian, tanpa kesombongan barusan, dia berkata dengan sedih, "Pakaian saya sebenarnya adalah kios jalanan, dan harganya 100 yuan untuk membelinya. Lalu kamu meminta 3.000 yuan kepadaku?" Cui Hua dan Erlengsi meledak marah ketika mendengar ini. Mereka secara alami takut pada orang-orang di kota. Mereka tidak bodoh, juga tidak bodoh. Mereka memang bodoh, hanya curiga sebelumnya. Tapi sekarang sangat yakin bahwa mereka diperas. Li Fugui tersenyum ringan, dan berkata, "Tidak apa-apa, jika Anda ingin menyelesaikan masalah seperti ini, tidak apa-apa. Tetapi, jika Anda memukul orang saya, Anda harus membayar sejumlah uang, membayar kembali 3.000 yuan, dan membayar lagi 3.000 dolar, 1.000 yuan, masalah ini selesai." Oke, aku akan memberikannya padamu." Wanita itu menghela nafas lega, dia pikir dia akan disiksa dengan kejam, tetapi dia tidak menyangka Li Fugui akan membiarkannya pergi dengan mudah. Tapi ini juga bagus, meski 3.000 yuan banyak, tapi dibandingkan dengan hidupku sendiri, itu bukan apa-apa. Li Fugui memandang Cui Hua dan pria bodoh itu lagi, dan bertanya, "Apakah menurutmu ini cara yang baik untuk menghadapinya?" Tapi Cui Hua menggelengkan kepalanya untuk 3.000 yuan dan berkata, "Fugui, terima kasih atas masalah ini diselesaikan. Selama kami tidak membayar, kami tidak dapat mengambil 3.000 yuan." Si bodoh kedua juga mengangguk dengan cepat dan berkata, "Ya, Saudara Fugui, meskipun saya tidak punya uang, saya juga tahu apa artinya membalas kebaikan." Li Fugui tertawa, dan mengeluarkan 300 yuan dan menyerahkannya kepada Cui Hua, berkata, "Kalau begitu saya akan menerima uangnya. Anda dapat menyimpan 100 dolar, dan Anda tidak akan kalah dengan sia-sia." Cui Hua tidak menolak kali ini, dan menyimpan uang itu dengan senyum di wajahnya. Da Zuang tiba-tiba berkata dengan tidak mengerti, "Orang-orang di kota berpakaian cerah, mengapa mereka melakukan semua cara yang bengkok ini? Tidak sebaik orang-orang di desa kita. Saya tidak ingin datang ke kota ketika saya punya uang di masa depan. Saya akan tinggal di desa Xiaoxi." Xiao Wei dengan sinis berkata,
Ketika kamu punya uang, tidak mungkin di kehidupan selanjutnya. Jika kamu datang ke kota untuk menetap, kamu akan tertipu. Aku bahkan tidak makan. Da Zuang tersenyum malu-malu, dan dia tidak berani menjawab. Dia berbeda dari orang bodoh, dia sangat takut pada Xiao Wei, istri yang cantik. Li Fugui terbatuk dan berkata, "Oke, ayo kita semua kembali makan, masih ada yang harus kulakukan. Ketika aku kembali, ayo kembali ke desa Xiaoxi." Setelah selesai berbicara, Li Fugui meninggalkan restoran. Itu tidak bohong untuk melakukannya. Ketika dia datang ke kabupaten, Li Fugui tidak hanya pergi menemui Tuan Qian, tetapi juga pergi untuk melihat situasi Dekansu. Ketika Li Fugui keluar dari hotel, dia melihat wanita itu berdiri di luar dan terus melihat sekeliling. Ketika dia melihat Li Fugui, dia segera berbalik. Li Fugui menyentuh hidungnya, bertanya-tanya apakah dia seseram itu. "Saya orang yang masuk akal dan jujur." Setelah beberapa saat, pasangan wanita itu diusir oleh dua satpam. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia tidak berani berbicara kasar lagi, dan pergi bersama wanita itu dengan putus asa. Li Fugui menggelengkan kepalanya. Meskipun hal semacam ini tidak umum di Hotel Qinglong, itu sama sekali tidak biasa. Dia tidak menyangka akan bertemu hari ini. Setelah masuk ke dalam mobil, Li Fugui menyalakan mobil dan menuju rumah sakit rakyat. 10 menit kemudian, Li Fugui datang ke departemen rawat inap senior rumah sakit dan langsung pergi ke kantor Qian Lao. Melihat dokter dan perawatnya di sepanjang jalan, semuanya tampak seperti melihat bintang, dan banyak perawat mengambil ponsel mereka untuk diam-diam memotret Li Fugui. Setelah Li Fugui naik ke atas, dia datang ke kantor Tuan Qian hari ini. Qian Gohu tidak ada di sana, hanya satu dari sekretaris hidup Tuan Qian yang bersamanya. Tuan Qian dalam semangat yang baik, dia sedang duduk di tempat tidur dan membaca koran. Ketika dia melihat Li Fugui datang, dia meletakkan koran itu dan berkata sambil tersenyum, "Dokter jenius kami ada di sini, Dokter Li, yang tua pria belum pulih dari operasi terakhir, terima kasih." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Qian, selama Anda tidak menyalahkan saya karena melakukan operasi untuk Anda, saya di sini hari ini untuk memberi Anda pemeriksaan fisik," kata Tuan Qian dengan senyum kooperatif. "Itu bagus. Saya ingin keluar dari rumah sakit, dan saya tidak ingin tinggal di rumah sakit ini sebentar. Tetapi sekretaris saya hanya menolak, mengatakan bahwa saya ingin Anda mengangguk." Sekretaris kehidupan tertawa dan berkata, "Keahlian medis Dr. Li adalah secara umum diterima bahwa operasi Anda dilakukan oleh Dr. Li sendiri, dan bahkan tim ahli di ibu kota tidak berdaya. Jadi Anda sekarang adalah pasien Dr. Li, dan Anda harus hormati dokter yang merawat ketika Anda keluar dari rumah sakit. Bukan, Ten?" Qian tersenyum sepenuh hati dan menggunakan menunjuk jarinya ke sekretaris. Dia berkata, Kamu sangat sempurna dalam pidatomu sehingga aku tidak bisa menangkapnya. Apakah ada celah? Apakah tidak apa-apa jika saya patuh?" Li Fugui mengamati Tuan Qian dengan tenang. Karena obat yang diberikan, kondisi fisik dan mental Tuan Qian saat ini ratusan kali lebih baik dari sebelumnya, yang tidak berlebihan. Setelah itu, Li Fugui dengan hati-hati memeriksa tubuh Tuan Qian lagi, dan akhirnya berkata, "Tuan Qian, tidak ada yang salah dengan tubuh Anda. Menurut penilaian saya, kondisi fisik Anda saat ini setara dengan orang berusia 50 tahun. Saya keluar dari rumah sakit." "Benarkah?" Qian Lao berkata dengan gembira. "Saya juga merasa kesehatan saya sangat baik akhir-akhir ini, dan saya merasa lega dengan kata-kata Anda." Lebih besar dari sekretaris hidup di sebelahnya mendengar ini, matanya berbinar, dan matanya menatap Li Fugui menjadi bijaksana. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oke, saya tidak ada hubungannya, saya akan pergi dulu." "Tunggu." Qian Lao tiba-tiba menghentikan Li Fugui, dan berkata dengan mata tajam, "Anak laki-laki, apakah kamu masih ingin meniru kebaikan kuno, tidak ingin membayar? Apakah Anda tidak meninggalkan nama? Anda telah menyelamatkan hidup saya. Jadi Anda tidak ingin saya membayar Anda?" Li Fugui berkata terus terang, "Tuan Qian, saya, Li Fugui, saya orang awam. Jika Anda tidak melaporkannya, itu pasti tidak mungkin.
tetapi putra Anda telah melakukan saya dengan baik, jadi bagaimana saya bisa meminta lebih banyak kebaikan dari Anda? Mata Qian Lao menunjukkan ekspresi penghargaan, dia sedikit mengangguk, dan berkata, anak baik, Anda cukup jujur, Anda layak menjadi pahlawan muda, Anda memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Apakah Anda tidak pernah berpikir untuk pergi dari sini dan berkembang di tempat yang lebih besar? Li Fugui menggelengkan kepalanya tanpa memikirkannya dan berkata, Tuan, saya tahu, di kota kabupaten kecil ini, dengan Dinsu melindungi saya dapat mengamuk, tetapi di tempat seperti ibu kota, saya khawatir bahkan tidak akan ada tulang yang tersisa. Qian Lao menyipitkan matanya dan berkata, lalu bagaimana jika aku yang melindungiku? Bagaimana denganmu? Li Fugui masih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya seorang anak desa, hidup dengan baik di kabupaten kecil sudah cukup. Saya mungkin pergi ke ibu kota atau sesuatu di masa depan, tapi lupakan saja sekarang. Qian Lao menghela nafas, dia berkata dengan nada kecewa, jika Anda setuju untuk pergi ke ibu kota, saya bisa membuat pengecualian dan berjanji kepada Anda bahwa saya akan membantu Anda menyelesaikan kesulitan yang Anda hadapi. Bakat seperti Anda tidak boleh dikubur di sini. Li Fugui tidak berpikir. Begitu, dia tersenyum dan berkata, Tuan Qian, saya di sini, dan saya telah bertemu dengan pria sebesar kamu, emas akan selalu bersinar. Biarlah. Qian Lao tertawa dan berkata, ya, akulah yang peduli. Ini tidak sebaik anak muda. Sepertimu yang bisa melihat dengan jelas. Setelah tertawa, Tuan Qian tiba-tiba berkata dengan agak malu, Dr. Xiaoli, saya sebenarnya punya satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan Anda. Ada apa? Li Fugui bertanya. Tuan Qian berkata dengan ekspresi nostalgia, saya memiliki beberapa rekan seperjuangan. Mereka memiliki banyak masalah fisik. Mereka tidak mudah diselesaikan ketika mereka sudah tua. Mereka menderita penyakit setiap hari. Saya ingin meminta Anda untuk obati mereka. Li Fugui segera berkata dengan waspada, Tuan Qian, saya tidak setuju dengan ini. Tuan Qian tertegun sejenak dan bertanya, mengapa? Itu luar biasa. Dia sendiri memiliki pemahaman yang mendalam, tetapi tidak ada obat murah dengan efek luar biasa. Sebagai tembakan besar, Tuan Qian bahkan tahu tentang terapi yang disebut suntikan sel punca, yang konon bisa menunda penuaan dan meremajakan. Tentu saja, ini harus dilebih-lebihkan, tetapi memang efektif, biaya puluhan juta atau bahkan ratusan juta yuan. Sekretaris kehidupan di sebelahnya berkata, Tuan Qian, saya pikir apa yang dikatakan Dr. Li baik, jika Anda memintanya untuk merawatnya secara gratis, orang lain akan mengetahuinya dan mengikutinya. Kemudian Dr. Li akan tamat. Bersambung.